Perkenalkan, saya Anissa Widyananda, peserta Latsar CPNS Angkatan Kedua tahun 2026. Saya menjabat sebagai penata kelola sistem dan teknologi informasi di KPU Kota Tarakan. Selamat datang di Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat kota, serta mendukung proses administrasi, perencanaan, dan pelayanan publik di bidang kepemiluan secara profesional dan berintegritas. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan permasalahan nyata, yaitu pengelolaan SOP yang masih dilakukan secara manual. Hal ini menyebabkan proses menjadi kurang efektif dan efisien, berpotensi menimbulkan perbedaan versi dokumen, serta menyulitkan dalam akses, pembaruan, dan monitoring SOP, sehingga dapat berdampak pada pemahaman antar pegawai. Guna menjawab tantangan tersebut, maka dirancang inovasi digitalisasi pengelolaan SOP melalui website e-SOP yang terintegrasi. Adapun tujuan dari pengembangan SOP ini adalah 1. Mengelola SOP agar lebih rapi dan mudah diakses. 2. Memudahkan pembuatan SOP secara terstandar. 3. Menyimpan SOP dalam satu sistem agar mudah dicari. 4. Meningkatkan efisiensi kerja dan akuntabilitas. Pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini terbagi menjadi 4 kegiatan, yaitu 1. Identifikasi dokumen SOP. 2. Perancangan desain sistem dan struktur data e-SOP. 3. Pembuatan website e-SOP. 4. Sosialisasi penggunaan e-SOP. Adapun tahapan kegiatan yang pertama adalah identifikasi dokumen SOP. Tahap 1. Melakukan pengecekan SOP di setiap subbagian. Kegiatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi ketersediaan dokumen SOP sebagai dasar sistem yang akan dibuat. Hasilnya berupa daftar SOP yang telah dikelompokkan dan disimpan dalam Google Drive. Tahap 2. Melakukan konsultasi dengan mentor terkait data SOP. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh arahan dan masukan mentor terkait data SOP yang telah dikumpulkan. Hasilnya berupa arahan dan persetujuan mentor sebagai dasar pengembangan sistem. Tahap 3. Menganalisa SOP dengan sistem yang akan dibuat. Kegiatan ini bertujuan menganalisis dokumen SOP agar sesuai dengan kebutuhan sistem SOP yang akan dibuat. Hasil dari kegiatan 1 adalah matriks analisis kebutuhan sistem yang menjadi dasar pengembangan e-SOP. Kegiatan kedua adalah perancangan desain sistem dan struktur data e-SOP. Tahap 1. Membuat tampilan desain menu e-SOP. Kegiatan ini bertujuan merancang tampilan awal menu pada website e-SOP. Menu yang disusun meliputi beranda, buat SOP, pengajuan, pengesahan, dan arsip dokumen SOP. Hasilnya berupa rancangan desain menu SOP. Tahap 2. Membuat database SOP. Kegiatan ini bertujuan menyusun struktur database pada website e-SOP agar data SOP tersimpan secara terstruktur. Hasilnya berupa rancangan database sebagai dasar pengembangan sistem. Tahap 3. Menyusun flowchart penggunaan sistem. Kegiatan ini bertujuan merancang alur penggunaan sistem pada website e-SOP. Alur mencakup proses pembuatan, pengajuan, perbaikan, hingga pengesahan dan pengarsipan SOP. Hasil dari kegiatan 2 berupa infografis alur penggunaan website e-SOP. Kegiatan ketiga adalah pembuatan sistem website e-SOP. Tahap 1. Membuat sistem SOP berbasis website. Kegiatan ini bertujuan melakukan pembuatan sistem e-SOP berbasis website. Sistem dikembangkan berdasarkan rancangan desain menu, struktur data, dan alur penggunaan yang telah disusun sebelumnya. Hasilnya berupa sistem website e-SOP yang dapat digunakan untuk pengelolaan SOP secara digital. Tahap 2. Menginput data SOP di website e-SOP. Proses dilakukan dengan menginput data seperti nama SOP, nomor SOP, serta alur kerja SOP sesuai struktur data yang telah disusun. Hasilnya berupa data SOP yang tersimpan dalam sistem dan siap digunakan. Tahap 3. Mengatur hak akses pengguna sesuai kewenangan pegawai. Kegiatan ini bertujuan mengatur hak akses pengguna pada sistem sesuai kewenangan pegawai. Pengaturan dilakukan dengan membagi level pengguna seperti admin, staf, kasubag, sekretaris, dan ketua KPU Kota Tarakan. Tahap 4. Mengkonversi dokumen SOP ke format PDF untuk diunggah ke sistem. Dokumen SOP yang telah diajukan akan disetujui kasubag. Kemudian dokumen disahkan oleh pimpinan, yaitu sekretaris, dan dokumen SOP yang disahkan dikonversi ke PDF dan dicetak. Kemudian dokumen SOP ditandatangani oleh sekretaris ataupun ketua KPU Kota Tarakan. Lalu SOP diberikan stempel dan di-scan. Lalu SOP diunggah ke sistem. Hasilnya dokumen tersimpan sebagai arsip digital.
Hasil dari kegiatan 3 berupa website ESOP yang memuat fitur pembuatan, persetujuan, pengesahan, dan arsip dokumen SOP. Kegiatan keempat adalah sosialisasi penggunaan website ESOP. Tahap 1, menjelaskan fitur dan manfaat sistem ESOP kepada pegawai. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada pegawai mengenai fitur dan manfaat website ESOP dalam pengelolaan dokumen SOP. Tahap 2, melakukan simulasi penggunaan sistem ESOP. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada pegawai mengenai penggunaan website ESOP dengan simulasi, pembuatan, pengajuan, persetujuan, pengesahan, hingga pengarsipan SOP. Tahap 3, melaksanakan sesi tanya-jawab penggunaan sistem ESOP. Melalui kegiatan ini, dilakukan sesi tanya-jawab kepada pegawai dan pimpinan untuk menyampaikan pertanyaan dan masukan mengenai penggunaan sistem ESOP. Tahap 4, menyebar daftar hadir dan kuesioner untuk pengembangan sistem. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh masukan dari pegawai terkait penggunaan website ESOP yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi sistem. Hasil dari kegiatan 4 yaitu daftar hadir dan hasil kuesioner pegawai terkait penggunaan ESOP. Dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini, nilai berakhlak terimplementasi secara nyata, yaitu berorientasi pelayanan dengan memastikan ESOP sesuai dengan kebutuhan pengguna. Akuntabel, dengan menyusun standar format SOP yang dapat dipertanggungjawabkan. Kompeten, terus belajar teknis digitalisasi dan integrasi website. Harmonis dan kolaboratif, proses koordinasi dilakukan dengan baik dan bersinergi oleh berbagai pihak. Adaptif, dengan keterbatasan waktu, mendorong penulis untuk cepat beradaptasi dan proaktif. Loyal, seluruh upaya aktualisasi ini menjadi wujud dedikasi penulis dalam pengelolaan SOP digital. Saya, Vidya Safitri, Sekretaris KPU Kota Tarakan, ingin menyampaikan apresiasi kepada Saudari Nisa atas pengembangan website ESOP. Dengan adanya inovasi ini sangat bagus sekali bagi pegawai terkait pengembangan website ini, terutama tentang penyusunan SOP, dan dapat mempermudah pegawai dalam melakukan akses dokumen SOP yang dibutuhkan. Perkenalkan, saya Iksan, Kasubag Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Tarakan, sekaligus mentor dalam kegiatan aktualisasi ini. Saya mengapresiasi Saudari Anissa Widiananda yang sudah cukup baik dalam mengembangkan website ESOP. ESOP ini merupakan proses pengelolaan SOP yang dapat dilakukan secara sistematis, mulai dari pembuatan hingga penyimpanan dalam dokumen secara digital. Halo, perkenalkan saya Desi Nanda Purbarani selaku Kasubag Keuangan Umum dan Logistik. Saya mau mengucapkan terima kasih atas aktualisasi yang sudah diberikan oleh Saudara Anissa Widiananda. Aktualisasinya sudah bagus, yaitu tentang website ESOP. ESOP dapat memudahkan kita untuk membuat SOP supaya bisa terdokumentasi dan terorganisasi dengan baik. Perkenalkan, saya Iksan Kurniadi selaku kepala bagian yang membidangi Farmas dan SDM di KPU Kota Tarakan. Saya melihat pelaksanaan aktualisasi website ESOP yang telah dilaksanakan oleh Mbak Anissa sudah sangat cukup baik sekali dalam membantu pengelolaan dokumen SOP menjadi lebih tertata, mudah dicari, dan mudah diakses oleh pegawai yang membutuhkan. Saran ke depan agar perlu adanya pendampingan bagi pegawai yang mengalami kesulitan ketika mengakses ESOP ini. Saya menyarankan agar sistem ini dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga sistem ini bisa dilakukan secara optimal. Saya menyarankan agar penggunaan sistem ini dapat terus dimonitor dan dievaluasi sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh pegawai. Saya harap ESOP bisa digunakan seterusnya oleh KPU Kota Tarakan sehingga semua yang kita kerjakan bisa terdigitalisasi dengan baik. Terima kasih. Sebagai seorang ASN, saya berkomitmen menjaga keberlanjutan ESOP melalui pemeliharaan dan pengembangan sistem, melakukan pembaruan data SOP secara berkala, serta pendampingan dan monitoring pengguna. Saya percaya, dengan upaya yang konsisten, ESOP akan mendorong tata kelola yang lebih tertib, modern, dan efektif. Inilah kontribusi saya dalam mendukung terwujudnya pemerintahan digital yang lebih baik. Terima kasih. Salam KPU melayani.